Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang boleh hadir di tempat ini memberi saya ruang untuk melakukan aksi nyata atau diseminasi budaya positif di sekolah. Saya di sini bukan maksud untuk menggurui Bapak Ibu, tetapi sekedar untuk sharing atau berbagi pengalaman tentang hasil materi yang kita peroleh dari kegiatan guru penggerak. Ya, jadi kegiatan yang akan saya bagikan yaitu berhubungan dengan yang namanya budaya positif. Jadi budaya positif adalah hal-hal baik yang sudah tumbuh di dalam lingkungan sekolah tanpa anak harus disuruh. Mereka sudah bisa melakukan itu tanpa harus kita kemana, tetapi seperti sudah bawaan. Kalau ada sampah, berarti apa yang harus saya lakukan tanpa harus disuruh, dia tahu. Ya, itu yang disebut dengan budaya positif. Kemudian setiap anak itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebagai bapak dan guru. Tetapi tanpa kita sadari sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia yang mungkin tidak terpenuhi dari diri anak itu. Dasar manusia itu yang pertama ada yang namanya kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah atau makanan. Yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima di lingkungan sekolah. Biasa juga anak-anak itu mengganggu atau melakukan sesuatu dalam artian mencari perhatian kita mungkin karena dia butuh disayang. Mungkin dari lingkungan rumahnya mungkin dia tidak dapatkan hal yang penuh, jadi dia di sekolah di situ dia luapkan. Bagaimana dia cari perhatian supaya kita bisa memberi kasih sayang kepada anak ini. Kemudian ada juga anak-anak yang dalam kategori kita nakal atau mengganggu atau memiliki aktivitas lebih di kelas itu karena dia ingin ada namanya penguasaan. Kebetulannya membutuhkan pengakuan juga mungkin dari kita guru atau teman-temannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi biasa anak-anaknya kita itu juga ternyata mungkin dia minta supaya kita puji juga mungkin berprestasi walaupun tidak seperti yang teman-teman yang mungkin prestasi yang lain. Kemudian ada juga anaknya kita yang aktif karena kebutuhannya yaitu kebebasan. Dia ingin mungkin materi yang kita sajikan atau model pembelajaran yang kita terapkan di kelas mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Ada anak yang aktif biasa mungkin dia lari ke sana kemari karena dia ingin bebas. Misalnya di dalam pembelajaran itu kita terlalu mengikat sebagai guru, mungkin kita sudah pakai sama, harus kerjakan tugas ini, kau harus ini, kau harus dengan kelompok ini, padahal mungkin tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi dia berperilaku seperti itu. Kemudian ada juga yang sekedar melakukan sesuatu itu dalam kelas karena kesenangan. Kesenangan yang memang dia senang kalau aktif di dalam kelas. Jadi di dalam pembelajaran itu kita tidak bisa mengatur kalau anak itu dia tidak berdaya, tetapi kita sendiri itu harus mencari tahu apa kebutuhannya dari anak itu yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal tersebut. Nah, dalam menghadapi anak-anak terkadang kita membiasakan ada yang sebagai kontrol pendukung. Dalam menghadapi anak itu kadang kita punya refleks dalam dirinya kita yang menggunakan posisi kontrol penghukum. Apa itu penghukum? Yaitu seorang yang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dalam menyelesaikan apa yang pada publik menurut kita bermasalah. Jadi contohnya misalnya kita keluarkan lewat verbal atau kata-kata patuhi aturan saya atau awas. Biasa kita ancam itu anak-anak. Kemudian kita katakan juga biasa anak kau itu selalu saja salah atau pasti selalu kau yang terakhir mengerjakan tugas. Padahal di dalam konteks itu kita sudah menempatkan kontrol diri kita sebagai posisi penghukum. Ya, ciri-ciri dari posisi penghukum ini biasanya dia berbicara dengan nada suara tinggi, kemudian diikuti dengan mimik atau mata kita yang melongo. Saya katakan menakuti anak. Jadi posisi kontrol yang kita gunakan sebagai guru yaitu posisi penghukum. Kemungkinan murid setelah kita hadapi anak itu dengan posisi penghukum, hasilnya bagi siswa itu kemungkinan mereka akan marah, kemudian mendendam walaupun mungkin di pandangannya kita anak itu baik-baik saja di mukanya kita, tetapi dalam hatinya pasti ada rasa marah, ada rasa dendam.
Itu efek negatif dari posisi kontrol terhukum. Kemudian ada lagi yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ini saya selalu pakai sebenarnya di sekolah. Pada posisi ini kita biasanya guru, suara kita lembut, halus, tetapi menusuk kita punya kata-kata. Biasa kita buat siswa itu kita tidak sambil marah, tetapi kita bicara halus, tenang. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya kita itu misalnya contoh, ibu sangat kecewa dengan kamu, atau berapa kali harus ibu guru sampaikan, berapa kali ibu harus bilang ini, kenapa kau tidak pernah mengerti, atau apa yang kau buat ini sebenarnya mengecewakan aku dari ibu. Atau biasa kita bilang, bagaimana nanti kalau orang tuamu tahu ternyata kelakuanmu di sekolah seperti ini. Padahal menurut kita itu sudah paling cara yang paling bagus, paling halus. Ternyata ini bisa juga berdampak negatif bagi siswa, yaitu murid akan merasa bersalah. Kemudian setelah itu dia akan merasa bahwa saya itu sudah mengecewakan orang lain. Kemudian murid juga akan merasa menjadi orang yang paling gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau kita pakai posisi kontrol ini, biasa kita bilang secara persuasif kita sudah bicara dengan anak. Padahal dalam posisi pembuat merasa bersalah ini kita sudah buat itu anak itu kecewa terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya posisi teman. Kadang juga ini kalau kadang mungkin saya menerapkan ini kalau kita ingin kayak lebih dekat dengan anak. Kemudian kita pakai posisi ini. Kita tidak menyakiti murid. Kemudian namun kita berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman dan guru bisa negatif ataupun ini dia bisa berdampak positif, bisa juga berdampak negatif bagi murid. Kalau positif di sini murid itu akan dekat dengan kita. Tetapi negatifnya juga ada. Terkadang sudah tidak ada seperti tidak ada jarak antara murid dengan guru. Kadang siswa juga sudah tidak menempatkan bahwa itu guruku sudah tidak sopan. Hasilnya nanti murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja dampak negatifnya murid menjadi bergantung dengan guru tersebut. Misalnya kalau dia hanya nyaman sama satu guru, giliran guru yang lain yang bicara mungkin dia tidak dengar, hanya nyaman di satu guru itu saja karena dia anggap saya nyaman sama guru ini. Akhirnya dampak negatifnya kayak itu tadi. Biasanya tidak punya rasa hormat lagi sama guru, kemudian dia hanya mau sama guru itu saja, tidak mau guru yang lain. Itu dampak negatifnya dari posisi kontrol teman. Kemudian yang keempat ada namanya posisi kontrol pemantau. Kalau di posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Dan misalnya, tadi tidak pikir, berarti konsekuensinya, ibu guru sudah catat ini, sudah 5 kali misalnya tidak pikir, atau 5 kali sudah terlambat. Berarti kau harus misalnya membersihkan WC. Jadi ada dampak negatifnya juga buat siswa dari posisi pemantau ini. Nah, yang disarankan bagi kita sebagai murid, sebagai pendidik, menerapkan yang namanya posisi manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun posisi pemantau. Jadi kalau manajer ini dia sudah punya posisi kontrol pemantau dan juga posisi teman. Kemudian dalam posisi manajer ini siswa dengan guru itu memang ada hubungan kedekatan, tetapi bagaimana kita sebagai guru untuk menempatkan kita, bagaimana supaya siswa itu juga betul-betul dekat dengan kita, tetapi tetap memahami batasan-batasan antara guru dengan siswa. Kemudian di posisi manajer ini sebenarnya seorang guru itu sebaiknya dia akan nampak anak-anak itu dengan siswa itu tulus. Kemudian itu siswa melakukan sesuatu itu dia sudah sabar. Berarti kalau saya buat ini kan sudah dibuat kesepakatan dulu kan di awal, misalnya di awal pembelajaran. Kalau kita misalnya membuang sampah sembarangan, apa yang harus saya lakukan? Yaitu saya bertanggung jawab untuk memungut kembali ke sampah ini, kemudian memasukkan kembali di belakang sampah. Nah, kalau kita sebagai posisi pemantau sudah membiasakan posisi pemantau itu di dalam pembelajaran kita di sekolah, anak-anak itu tidak kita marah, anak-anak itu tidak
kesadaran dalam dirinya untuk melakukan sesuatu karena memang dia mau, dengan sudah sadar, bukan karena dia takut mau dihukum, karena dia mau nanti setelah saya lakukan ini saya akan dipuji oleh Bapak Ibu guru, setelah saya lakukan ini saya nanti dimarah atau dibuat merasa bersalah dalam dirinya, tetapi dia melakukan sesuatu itu dalam posisi manajer ini guru membangun relasi dengan siswa sehingga itu siswa itu tetap bernyaman, kemudian ada kesadaran diri dalam siswa melakukan sesuatu karena memang harus dilakukan itu untuk dirinya sendiri. Kemudian Bapak Ibu guru, ada lagi posisi manajer ini dalam menyelesaikan masalah, dia menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesadaran mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menemukan budaya tersebut pada dirinya. Nah, apa tahapannya segitiga restitusi? Yang pertama, yang namanya ada menstabilkan identitas. Jadi saat kita menghadapi siswa yang bermasalah dalam konteks mungkin menurut kita itu nakal, sebagai posisi manajer yang harus kita lakukan, yang pertama kita harus menstabilkan identitas anak. Jadi dalam tahap ini menstabilkan identitas ini, jika anak berbuat salah maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, seperti yang tadi mungkin dia ingin disayang, ingin diperhatikan, dia mungkin ingin dianggap juga dia bisa berprestasi, dia mungkin ingin diakui. Jadi dalam menstabilkan identitas ini, bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang dalam kategori gagal telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini, tidak ada manusia yang sempurna, atau Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu. Jadi dalam posisi menstabilkan identitas anak ini, kita stabilkan identitasnya dalam artian kita tidak boleh membuat dia merasa bersalah, tetapi kita besarkan dulu hatinya supaya dia punya pemikiran bisa normal, dia bisa sadar nanti dia punya kelakuan. Jadi kita lakukan adalah yang pertama, bukan cuma kau yang pernah membuat kesalahan ini, ibu guru juga dulu waktu jadi murid pernah melakukan kesalahan yang sama. Jadi dia rasa nyaman, dia dalam posisi yang nyaman, dalam posisi yang tenang, sehingga dia bisa tahu iya, saya juga salah, tetapi bukan cuma saya yang melakukan kesalahan. Jadi dalam tahap ini menstabilkan identitas ini, kita menenangkan anak dulu. Kemudian kita melakukan validasi tindakan, yaitu kita harus memahami kebutuhan dasar anak itu, apa yang dia inginkan sebenarnya. Kemudian kita harus mencari tahu apa alasan anak melakukan itu. Setelah itu baru kita kembali ke menanyakan keyakinan kelas. Kita tanyakan keyakinan yang mana yang kau langgar di dalam keyakinan kelas itu. Kalau dia sudah tahu kesalahannya di mana, kita diskusi dengan anak. Kira-kira menurut kau apa yang harus kau lakukan ke depannya supaya tidak terulang lagi hal yang tadi, kesalahan yang dibuat pertama ini. Daripada posisi manajer ini, kita menyelesaikan masalah anak dengan menggunakan 3 restitusi tahapan restitusi tadi, yaitu dari menstabilkan identitas, bagaimana kita membuat anak itu nyaman untuk bercerita dengan kita, jadi dapat ya. Artinya ini kami berkata dari anak itu cerminan keluarga. Ya, biasa tuh anak-anak itu tanpa disadari memberikan kata-kata yang kasar kepada anak-anaknya atau kata-kata yang tidak sepatutnya didengar oleh teman-temannya. Itu karena dari rumah kerja seperti itu, sehingga ketika dia datang di sekolah dibawa seperti itu. Ya mungkin bagaimana ketika polisi bagi ibu bagaimana itu apakah itu dengan tuanya atau bagaimana? Kalau berdasarkan tahapan restitusi tadi sebagai manajer, berarti kita tahu diskusi dengan anak. Jadi kalau pada posisi manajer ini dia sebenarnya diskusi, persuasi dengan anak. Kita panggil harus lakukan tahapan diskusi dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan anak. Kita betul masuk bagi siswa bisa foto, tapi dengan cara-cara yang halus. Kemudian itu dia nanti kita diskusi dengan anak. Kira-kira apa yang harus kau buat supaya kau tidak bisa kotor lagi. Dia sendiri yang tulis, bukan kita yang guru bilang. Yang pertama, Bapak guru akan hukum kau kalau kau bicara kotor. Kedua, mungkin Pak guru akan membelai kau kalau kau bicara kotor. Tapi dia sendiri yang tulis apa yang harus kau buat secara sadar. Setelah memang kita harus ada hubungan yang kita kedekatan dengan anak, bukan dalam posisi teman tadi sudah lalu dekat, bukan juga. Tetapi anak ini dia yang kita cerita dengan kita alasan-alasannya. Dia nanti
saat ini dia ulang-ulang terus, dia tidak tepati dia punya kesepakatan dengan Bapak Ibu guru, itu sudah bisa kita pakai. Kalau dari saya begitu. Terima kasih. Pas